Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, Gagasan UKI kali ini kembali berwujud podcast ya. Podcast artinya dialog, artinya bukan monolog. Dan ini adalah wujud dari UKI bayar utang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi di dialog sebelumnya saya mengundang Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang, yaitu kawan saya, sahabat saya di TKN Fanta, yaitu Bro Wawan yang sudah menceritakan apa yang sedang terjadi prahara di tubuh Partai Bulan Bintang menurut versinya Bro Wawan. Dan menurut saya nggak fair kalau misalnya kita nggak mendengar sudut pandang dari versi sebelah lagi gitu. Nah, oleh karena itu ya, tapi sebelum kita masuk ada sedikit background ya. Jadi setelah videonya Bro Wawan ini ditayangkan, saya banyak banget dapat DM ya, WhatsApp, DM baik itu langsung dari kader Bulan Bintang maupun dari kawan saya yang dihubungi oleh kader Bulan Bintang. Gitu. Jadi mereka emosi, marah lah, bukan emosi. Kasarnya marah, halusnya mereka kontra, mereka tidak setuju, itu bahasa halusnya, dengan statement-statementnya Bro Wawan tentang apa yang terjadi di internal atau di tubuh Partai Bulan Bintang. Kurang lebih seperti itu. Dan saya memutuskan untuk menyeleksi sendiri. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya main asal ambil ya, nanti statement-statement yang keluar itu hanya mewakili perasaan si orang tersebut, tapi tidak mewakili struktur secara keseluruhan yang dalam hal ini adalah struktur yang sudah diakui oleh Kemenkumham RI gitu. Nah, oleh karena itu ya, untuk mewujudkan atau membayar hutang saya ya, saya sudah mengundang seorang narasumber yang kredibel ya, seseorang yang ya lumayan bikin iri lah kalau ternyata dia lebih muda dari saya tapi udah jadi waketum ya, yaitu Bang Randi, seorang waketum Partai Bulan Bintang. Bang Randi, mohon maaf, ini nama panjangnya siapa Bang Randi? Randi Bagasuda. Randi Bagasuda. Penonton ini jelek banget. Ini saya nggak harusnya udah nanya dari awal ini soal nama panjang ya. Saya lupa nanya nama panjangnya di awal. Oke, Bang Randi Bagasuda, Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang kali ini sedang dipimpin oleh PJ Ketua Umum Bang Fahri. Ya. Oke, Bang Randi, pertama-tama saya ingin bertanya dulu nih ya. Jadi kan video wawancara, bukan wawancara ya, video ngobrol-ngobrol ya. Video ngobrol-ngobrol saya dengan Bro Wawan ini beredar ya. Dan saya lihat di kolom komen ya, banyak yang kontra dengan Bro Wawan ya. Kemudian saya terima DM juga, saya juga terima WhatsApp ya. Tentang kontranya lah, kontra orang-orang yang mengirimkan pesan ke saya itu terkait dengan statementnya Bro Wawan ini. Nah, saya kemudian jadi penasaran ya, apa sih perasaan kawan-kawan kader-kader Bulan Bintang yang bukan di barisannya Bro Wawan ya, ketika menyaksikan video tersebut gitu. Nah, kalaupun misalnya ya dianggap meresahkan ya, karena kelihatannya kawan-kawan ini pada resah gitu. Yang mana tuh yang paling meresahkan, Bang Randi? Coba bisa nggak share sedikit? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyapa dulu ya teman-teman Cokro TV. Izin mengklarifikasi ya beberapa hal. Saya Randi Bagasuda, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Pemerintahan di SK Menkumham terbaru. Ya. Sebelumnya saya Ketua Bidang Branding dan Komunikasi Publik. Ya. Kalau ditanya perasaan, sebetulnya teman-teman itu antara acuh tak acuh sebetulnya. Antara acuh tak acuh. Ya. Acuh tak acuhnya kenapa? Karena kita menganggap setelah MDPT sudah selesai gitu ya. Artinya proses kontestasi, dinamika politik yang terjadi selama MDP itu harusnya berakhir ketika sudah muncul keputusan dari MDP itu sendiri. Nah, kawan-kawan yang tadinya berseberangan, beberapa kawan-kawan DPW dan lain-lain itu sudah
balik lagi, sudah merapat lagi, sudah gaul lagi, sudah ngopi bareng lagi. Dan sebetulnya sudah tidak ada apa-apa gitu. Jadi kalau kami ngelihat ini bingung gitu ya. Ini apa sih gitu. Jujur aja kami bingung menanggapinya, karena kalau lihat dari kontennya pun isi yang disampaikan kami juga belum dapat poinnya gitu. Nah itu yang hari ini titipan salam dari Pak PJ Ketua Umum Pak Fahri untuk teman-teman pemirsa Cokro TV ya. Ya. Dan saya hari ini ditugaskan untuk mengklarifikasi saja. Jadi ini tugas resmi ya? Tugas resmi Tugas resmi. mengklarifikasi apa yang perlu diklarifikasi terkait dengan legal standing dan sebagainya. Ya. Nah, cuman mohon izin juga sama Mas Uki jangan dipancing-pancing ya. Karena titipan dari Pak PJ Ketua Umum saya tidak boleh melebar, tidak boleh membongkar dapur kami sendiri. Ya. Sebetulnya kami menghindari percakapan di ruang publik seperti ini. Ya. Karena biar bagaimanapun kan ibarat berumah tangga itu kan urusan dapur kita gitu ya. Cuman ketika memang ada satu informasi, disinformasi yang disampaikan ke publik yang tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta, kami punya kewajiban juga untuk meluruskan, mengklarifikasi. Jadi tujuan saya hadir hari ini ya untuk itu. Mudah-mudahan Mas Uki tidak pancing-pancing lebih dalam. Enggak. Soalnya ini saya ada pertanyaan nih ya. Ini berhubung udah keluar, Iya. pasti kan udah dicoba dulu dong untuk nggak keluar. Iya, Iya kan? makanya saya sholat agak lama tadi. Oh gitu ya? Ya. Untuk meminta petunjuk dulu ya. Ya. Menenangkan hati ya. Menenangkan hati. Oke. Iya. Oke. Artinya upaya internal untuk melandaikan apa yang sudah kadung keluar ini sudah dicoba. Sudah. Ah. Jadi komunikasi sudah kami coba lakukan, termasuk dengan Bro Wawan ya. Semenjak video itu keluar, saya pribadi sudah menghubungi Bro Wawan. Bahkan secara institusi resmi kami sudah sampaikan surat undangan ini siang ini sudah yang ketiga. Meminta klarifikasi mengenai maksud dan tujuan dari kawan-kawan yang berbicara di media. Khawatirnya apa, Mas Uki? Khawatirnya beliau menyatakan itu atas dasar ketidaktahuan. Kalau beliau tidak tahu berarti kan hilaf. Kalau hilaf dalam budaya partai kami ya silakan minta maaf kan gitu. Tapi kalau seandainya memang ada niat lain, ya niatnya ini kita harus gali lebih lanjut dari yang bersangkutan. Ente ini nggak tahu, tidak mengetahui seluk-beluknya tiba-tiba bicara di media atau memang ente punya niat lain. Nah, kalau punya niat lain ya mohon maaf lahir batin gitu kan. Kami juga punya mekanisme sendiri untuk itu. Ya. Nah, kami ini sedang mencoba untuk klarifikasi dengan kawan-kawan ya. Komunikasi dengan Pak Ferry pun Pak Sekjen itu bagus, Mas. Bagus ya? WA dibales, telepon-teleponan gitu kan. Sebetulnya dinamika di publik itu tidak seramai dinamika sebenarnya sebetulnya. Nah ini tapi kok ya nggak tahu ya, muncul terus hal-hal yang tidak tidak nyaman untuk kami gitu. Ya. Ini jangan-jangan kawan-kawan di struktur termasuk Bang Randi sendiri terpaksa keseret untuk berbicara di media ya? Iya, kami itu udah fokus ini, Mas. Kami ini kan cuma 7 bulan, Mas. 7 bulan amanat dari MDP itu kami hanya 3. Kami persiapkan kader-kader terbaik kami untuk pilkada. Terus yang kedua kami persiapkan untuk prosesi kepengurusan berikutnya yaitu muktamar di bulan Januari. Oh, bukan September ya? Bukan, nanti ada ceritanya tuh. Bulan Januari. Dan yang ketiga ada 3 muktamar, pilkada, satu lagi apa ya? Lupa saya itu. Restrukturisasi itu nggak? Bukan, itu kan bagian dari prosesnya. Jadi amanat MDP itu ya kurang lebih itu. Itu ya. Oke. Dan hanya itu. Ya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya acuh tak acuh aja. Iya. Gitu ya. Di sini pun terpaksa aja ke sini. Kalau kondisi internal sudah tenang, sudah baik-baik saja, di DPP pun biasa aja, cair, nggak ada apa-apa. Cair aja ya. Oke, Pak siap. Sekjen, Pak Ketum juga sudah berkantor, pengurus-pengurus juga sana. Saya juga setiap hari di sana. Gitu. Ya, dan dengan udah Ferry juga udah santai-santai aja ya. Santai, tenang-tenang aja. Ya. Oke, boleh saya tahu nggak kalau misalnya ada bagian-bagian, sebutkan 2 deh, atau ya setidaknya 2 ya, statement dari Bro Wawan ini yang dianggap jauh dari kebenaran lah, gitu.
atau mungkin setidaknya misleading gitu. Misleading itu mungkin ya cara menyampaikannya bisa mengarahkan opini ke sana gitu. Padahal aslinya tuh yang ke sini gitu. Padahal apa namanya itu cuma soal cara penyampaian misalnya kayak begitu ya. Nah ini apa yang top of mind deh dari Bang Randi statement Bro Wawan yang kemarin. Jadi pemirsa Cokro TV, saya sarankan ya sebelum menonton ini biar connect gitu ya, biar connect, biar nyambung ya. Mungkin baiknya nonton dulu ya video, bukan wawancara lagi-lagi ya, ngobrol saya dengan Bro Wawan gitu. Jadi ini adalah sebuah respons ya dari kepengurusan pusat Partai Bulan Bintang. Makanya saya tanya ini terkait dengan statementnya Bro Wawan. Oke, lanjut kepada Bang Randi. Jadi statementnya Bro Wawan mana yang dianggap paling jauh dari kebenaran? Kalau kita nggak bisa bilang bohong kah atau jahat, setidaknya jauh dari kebenaran deh. Yang mana tuh? Kami mencatat ada sekitar 17 Mas ya. 17? Wow. Cuman kalau diminta top of mind ya kami mempertanyakan terkait dengan beliau sampaikan bahwa MDP itu inkonstitusional. Lalu proses di Kemenkumhamnya menyalahi prosedur dan sebagainya. Mungkin itu yang paling top of mind ya. Kalau sisanya itu berkaitan dengan dinamika di MDP, itu saya bisa luruskan. Terus dengan apa dia senggol juga Majelis Syuro, dia senggol juga bagaimana Pak Yusril dibilang mematikan demokrasi dan sebagainya. Itu dia tuh nggak tahu ceritanya gitu. Saya kan yang di dalam, dia di dalam juga sebetulnya, makanya saya bingung gitu ya. Cuman kan kami dari dua sudut yang berbeda ini. Nah, saya mungkin melihat dari dinamika awal sampai akhir itu beliau agak goyang ya. Agak goyang, termasuk juga fakta-fakta hukumnya gitu. Jadi mungkin yang top of mind dua itu. Oke. Nah, dari top of mind yang dua itu, kalau diluruskan menggunakan fakta hukum itu yang bagaimana? Ya misalkan Soalnya MDP. soal MDP. Jadi pemirsa saya ini dulu ya. Jadi Bro Wawan bilang bahwa MDP itu hanya saat itu ya hanya diadakan untuk perencanaan muktamar di bulan September. Saat itu begitu ya. Dan MDP bukan sebuah forum untuk menunjuk PJ ketua umum. Maka ketika ada PJ ketua umum yang ditunjuk di dalam forum MDP, Bro Wawan mengatakan bahwa itu tidak tepat. Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini kalau menurut setidaknya legalitasnya ADART-nya lah, gitu ya, aturan mainnya lah di Partai Bulan Bintang itu memang seperti itu, Bang Randi. Ya itu, jadi ini saya izin titipan juga dari PJ Ketua Umum bahwa forum kita hari ini diskusi podcast dengan Mas Uki ini harus mencerdaskan teman-teman yang ada di luar. Siap. Jadi saya bawa ini contekan ADART, di sini ada Kemenkumham, Permenkumham. Jadi kalau dibilang MDP tidak bisa menunjuk PJ Ketua Umum, ya beliau harus baca dulu ini ADART Mas ya. Siap. Ya. ADART pasal 31 ya kan. Nah, dalam hal Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat berhalangan tetap, maka penggantinya dipilih dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, salah satunya musyawarah Dewan Partai. Ya. Oke. Oh itu MDP ya? MDP ini kan musyawarah Dewan Partai dimaksud mempunyai wewenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. Oh. Nah ini makanya kita nggak paham ini Bro Wawan ini nggak paham apa bagaimana sih gitu. Jadi MDP itu berwenang untuk menunjuk menetapkan Ketua Umum. Kalau dengan syarat-syarat Ketua Umum tadi berhalangan tetap itu apa? Bila wafat, sakit keras dan sebagainya, termasuk mengundurkan diri. Oh. Gitu kan. Kecuali cuti. Kalau cuti nggak bisa MDP. Kecuali cuti. Ya, ke Pak Yusril, saya jadi Ketua Umum cuti dulu 3 bulan. Itu bukan MDP, kan beliau tidak berhalangan tetap gitu. Maka MDP berwenang. Nah, itu satu kan kita luruskan. Ini ART pasal, mungkin Bro Wawan kalau nonton sambil buka juga nih ART. Pasal bab 8 pasal 31 ayat 2 huruf B. Oke. Tuh, satu kami luruskan ya. Apalagi Mas? Oke, jadi tadi sudah dibuktikan ya kalau di ADART-nya Partai Bulan Bintang bahwa MDP memiliki ruang lah, berwenang gitu ya untuk menunjuk ketua umum. Itu PJ apa PJ maksudnya? PJ ya, ketua umum ya. Iya. Apabila ketua umum yang definitif itu berhalangan tetap gitu. Jadi ya terima kasih ya Bang Randi sudah mencerdaskan penonton saya. Nah ini ada lagi Mas. Oke, apa lagi tuh? Ada laginya itu adalah mohon maaf. Jadi
terkait dengan mekanisme di MDP itu, pasal 31 ayat 2 ini, poin A itu memerintahkan MDP untuk mengadakan rapat pleno DPP dulu, guna menetapkan seseorang pejabat ketua umum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan musyawarah dewan partai. Oke, rapat pleno itu terjadi nggak di MDP? Nah, pada saat MDP itu, rapat pleno itu apa sih? Nah, teman-teman perlu tahu, rapat pleno itu rapat yang dihadiri oleh pimpinan harian di DPP, termasuk badan otonom dan badan khusus. Nah, MDP yang hari itu terjadi, itu sudah melingkupi lebih daripada Pengurus pleno, DPP. lebih dari peserta pleno. Maka untuk menyingkat waktu, karena ada kawan-kawan dari Papua, dari Aceh, dari mana segala macam ya, ketua-ketua DPW itu kan waktunya nggak banyak. Jadi ada usulan dari kawan-kawan mengusulkan bahwa menyingkat waktu, mengefisienkan, toh anggota rapat pleno itu kan bagian dari MDP. Ya sudah langsung aja MDP. Nah, cuman kami kan taat organisasi, maka ada perubahan yang kami daftarkan di Kemenkumham, itu perubahan ART, bahwa pelaksanaan MDP ini tidak perlu melalui rapat pleno gitu. Dan itu diketok sah, bukan kita main di belakang meja, itu disampaikan di pimpinan segala macam. Nah, diketok. ini perubahan yang ini sudah berlaku ketika MDP yang terakhir dilaksanakan atau Sudah. perubahan ini baru berlaku sekarang dengan pengurusan yang baru? Jadi kalau di MDP itu ketika itu jadi ketetapan ya sudah dilaksanakan gitu. Oke. Jadi dan dari kubu beliau pun, Wawan dan teman-teman pun kan menyatakan tidak ada keberatan yang berlebihan lah. Ada usulan tetap mereka mau pleno, cuman kan yang nyaut bukan kita, yang nyaut dari anggota DPO, kelamaan begini. Oh. Toh sama aja kan gitu kan. Ya kan sama aja kan. Karena anggota pleno di situ juga gitu. Jadi kita percepat. Itu aja. Oke. Jadi di ART yang baru ini sudah tidak ada rapat pleno. Sudah tidak ada rapat pleno. Ya. Ini ART yang baru nih ya? Ini ART yang sebelum yang Kumham. pergantian. Oh iya. Karena kan saya gunakan ini karena kita sedang bicara MDP yang kemarin kan. Iya. Oh Gitu. oke. Jadi duduk masalahnya itu bagi mereka itu harus pleno yang dipisah dari MDP. Bagi mereka. Sementara Ya, ada alur harus ada pleno. Iya. Tapi itu sudah clear karena sudah jadi ketetapan di MDP. Ada usulan untuk kita pleno dulu. Ya, cuman ada usulan juga ngapain pleno, kan udah bagian dari situ. Iya. Dan mereka juga setuju sebetulnya. Kalau Kalau saat itu setuju. ya setuju lah. Kalau nggak setuju kan nggak bisa dipetok-ketok, Mas. Itu ngapain keluar-keluar? Itulah pertanyaan saya itu, Mas. Saya itu nggak paham lah kawan-kawan ini kan. Ya, jangan. Saya nggak boleh mancing tadi. Saya udah janji nggak mancing. Ya. Iya. Oke, berikutnya ya. Kalau misalnya soal MDP ini sudah kita clearkan ya. Artinya MDP sudah disetujui mewakili si pleno tersebut dengan dengan kondisi bahwa mereka yang tergabung di pleno itu berada di rapat MDP dan saat itu sudah disetujui rame-rame di forum ya. Sudah. Oke. Jadi harusnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Joko TV, ya. Nah, sekarang ini soal ini disebutkan oleh sahabat saya Bro Wawan bahwa kok Majelis Syuro main tunjuk-tunjuk aja begitu. Nah, ini disebutnya anti demokrasi nih, gitu. Jadi gini, saya ceritakan dinamika di MDP ya. Jadi ketika MDP itu dimulai, Pak Yusril menyampaikan bahwa beliau akan mengundurkan diri. Sebagian terkejut, sebagian pura-pura terkejut, sebagian sudah tahu kan gitu. Nah, Pak Yusril menyampaikan akan mengundurkan diri dan sebagainya gitu ya, dengan berbagai pertimbangan yang sifatnya internal gitu. Nah, kemudian kalau ketua umum Pak Yusril mengundurkan diri, pertanyaannya kan penggantinya siapa? Nah, sudah menjadi adab, sudah menjadi akhlak di partai kami bahwa nasihat itu perlu juga minta tanggapan dari Ketua Majelis Syuro. Ketua Majelis Syuro itu kami posisikan di tempat yang tinggi, yang mulia begitu ya. Beliau adalah tempat bertanya, tempat fatwa, tempat sebagainya lah yang kebijaksanaan itu tinggi begitu. Jadi dalam forum itu sebetulnya Pak Yusril menanyakan kepada forum semuanya, bukan hanya kepada Ketua Majelis Syuro. Silakan semuanya, siapa nih pengganti saya gitu, kurang lebih begitu.
Cuman karena adab kami seperti itu, tentu yang bicara pertama adalah Ketua Majelis Syuro, betul nggak? Iya, iya, iya. Karena Ini, kami ini Pak tempatkan Ilham ya kalau nggak salah ya? Pak Kiai Masrur Anhar. Oh iya, iya, sorry. Kiai Iya, iya, iya. Masrur. Iya, iya. Pak Ilham ini, Siapa Pak? Nggak oh ada. salah orang saya, sorry, sorry. Iya, iya, iya. Pak Iya. Fahri, Lanjut. Fahri Pak, Bahmid. iya, Pak Fahri mungkin maksudnya. Pak Iya, Fahri itu Ketua lanjut. Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum PJ ya? PJ. Iya, iya. Oke, lanjut, lanjut. Gimana tadi? Ya jadi karena adab itulah maka Pak Yusril mempersilahkan pertama kali kepada Ketua Majelis Syuro untuk memberi pandangan kan gitu. Dan menurut saya itu hak semua orang untuk bisa bersuara di MDP kan. Masing-masing orang punya kecenderungan, masing-masing orang punya jagoan masing-masing misalkan gitu ya, punya ide, punya gagasan, silakan aja semua bicara. Tapi adab di partai kami meninggikan Majelis Syuro gitu kan. Maka disampaikan silakan Ketua Majelis Syuro menyampaikan pandangan. Nah, Ketua Majelis Syuro waktu itu seingat saya beliau menyampaikan pandangan yang sifatnya sangat rasional gitu. Partai Bulan Bintang itu, kalau Mas Uki juga mungkin saya tanya nih Mas Uki, apa sih yang terpikir dari Mas Uki tentang Partai Bulan Bintang? Gitu. Mas Umi lah. Mas Umi, Heeh. ahli tata negara, Iya, iya. Ahli hukum lah ya. ahli hukum gitu kan. Semua presiden yang di Indonesia ini rasa-rasanya pasca reformasi ketika mereka ada masalah hukum pasti curhatnya, minta nasihatnya, minta pandangannya itu ke Ketua Umum Partai Bulan Bintang gitu. Dan itu kita tidak pungkiri ya, meskipun valid itu kan, semua orang mengakui. Bahkan sampai hari ini Pak Yusril mungkin bukan bagian dari kabinet, tapi pekerjaan beliau tuh mungkin sama dengan menteri, karena menteri minta masukan, presiden minta masukan, gitu, segala macam. Nah, positioning itulah walaupun kami partai yang sering diledek gitu ya, partai 0, dan sebagainya, tapi positioning itu yang Tenang aja, kita juga sering kok. sama gitu ya. Ya, terus. Ya mungkin positioning itu yang ingin dipertahankan oleh Partai Bulan Bintang kan gitu. Itu pandangan Kiai Masrur bahwa kita harus mempertahankan positioning itu, bahwa presiden berikutnya pun Pak Prabowo Subianto, bahkan nanti setelah Pak Prabowo siapa lagi dan sebagainya, positioning Partai Bulan Bintang adalah bagian dari solusi ketatanegaraan gitu. Ketika situasi krisis bangsa ini, situasi kemandekan hukum, maka Ketua Umum Partai Bulan Bintang adalah rujukan utama gitu. Positioning itulah yang kami ingin terus pertahankan sebagai sebuah partai. Ya. Dan yang mengerikan, bukan mengerikan saya bulu kuduk saya berdiri gitu. Pernah ada satu kesempatan Pak Yusril itu di depan kami semua. Beliau nunjuk, Pak Fahri ini ilmunya udah sama kayak saya gitu. Beliau pernah sampaikan itu gitu. Jadi artinya secara keilmuan, secara kecendekiawanan Pak Fahri ini adalah copy paste-nya dari Pak Yusril gitu. Maka ketika Pak Yusril mengundurkan diri, pandangan dari Ketua Majelis Syuro, ya ada baiknya kita sudah punya kader yang mengcopy paste kemampuan Pak Yusril, yaitu adalah di dalam diri Dr. Fahri Bahmid. Begitu itu sampaikan. Dan kabarnya Pak Fahri ini memang pernah menjadi muridnya Prof. Yusril. Sampai hari ini. Oh. Sampai hari ini. Ini berarti memang padepokannya Prof. Yusril lah. Ya. Pak Fahri ini gitu ya. Ya. Salah satu murid terbaiknya kali gitu. Salah satu kader terbaik. Ya, saya juga kader kan. Ya. Semua juga kader, Jadi cuman Bang Randi juga bukan kader, murid. murid beliau itu kan buya kami, guru kami gitu. Ya. Bukan pendidikan formal yang dimaksud murid. Bukan pendidikan formal, bukan. Oke. Nah, maka disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro pertimbangannya itu. Ya. Jadi Ketua Majelis Syuro itu bukan nunjuk terus jadi gitu, enggak. Itu kan pandangan umum. Ya. Toh pengurus lain dari DPW, dari DPP, ada pendapat lainnya silakan disampaikan. Oke. Dan itu bebas terbuka. Setelah Ketua Majelis Syuro sampaikan itu, beberapa kawan menunjuk, oh saya nggak setuju, saya maunya Pak Afriansyah. Ya silakan, kan biasa aja itu dalam dinamika MDP kan biasa saja gitu. Nah saya nggak ngertinya Bro Wawan menunjuk apa gitu kan, nggak ada yang ditunjuk Pak. Iya. Proses terjadinya MDP sampai ke keputusan itu kan Pak Yusril mencoba untuk terjadi musyawarah mufakat. Ya. Tapi kemudian kan ditolak oleh Pak Afriansyah. Memaksa voting. Nah ini juga ada ceritanya nih. Coba diceritain dong. Wah, ini terlalu dalam nggak ya? Nggak, singkat aja. Singkat aja. Dalam 3-4 kalimat deh ya. Kenapa voting itu pada akhirnya terjadi bukannya musyawarah mufakat, Ya. padahal Prof. Yusril
mantan ketua umum yang baru aja mengundurkan diri itu menyarankan musyawarah gitu. Kenapa? Jadi Pak Yusril tentu kebijaksanaan beliau itu kan sudah melampaui kita, Mas. Hmm. Kalau main catur, kita baru pikir 1-2 langkah, beliau tuh sudah 15-20 langkah gitu. Hmm. Hmm. Kebijaksanaannya kadang kita tidak capai dengan logika, harus pakai hati kebijaksanaan itu kan. Nah, saya kebetulan ditunjuk oleh Pak Fahri sebagai korlap. Hmm. Korlap untuk MDP itu. Dari kubu sebelah tentu menyiapkan hal yang sama, dari kubu kami juga menyiapkan hal yang sama. Ini saya tergores gitu ya. Wawan bilang ini matinya demokrasi, arogan sebagainya gitu kan. Arogan itu yang berulang-ulang. Iya, arogannya di mana gitu. Karena sudut pandang mereka, Pak Yusril itu memaksakan supaya aklamasi. Padahal sudut pandang sebenarnya adalah Pak Yusril itu mengupayakan musyawarah mufakat untuk mengakomodir kawan sebelah ini. Iya, iya, iya. Yang beliau nggak tahu, Pak, kami kan kebetulan kumpul di satu ruangan. Jadi Prof. Yusril mengademnya di ruang majelis syuro, karena ruang majelis syuro itu paling bagus, Mas. Kami juga di sana karena kami nggak punya ruangan kan, timnya Pak Fahri, kita kumpul di situ. Tapi ini terpisah, Pak Yusril ya Pak Yusril, ini kami yakin kami kayak gitu kan. Saya sebagai korlap saya laporkan ke PJ Ketua Umum dari pagi itu. Gimana Mas Randi? Insya Allah Pak, saya bilang, apapun yang terjadi insya Allah kondusif. Kalau musyawarah mufakat alhamdulillah. Tapi kalaupun voting saya sudah punya catatannya. Berapa Mas? Saya sudah angka itu 28-20. Dari? Dari 49 suara, saya sudah pemetakan itu 28-20. Oh. Yang satu lagi kemana Mas? Itu kan suara Pak Yusril, saya tidak berani masukin. Saya nggak tahu beliau mau kemana kan, beliau posisi netral, sangat netral. Ya, ya. 28-20. Oh siapa-siapa, ini saya sebutin 28. Saya melihat, waktu kami ngobrol mungkin Pak Yusril mendengar informasi itu kan. Sampai zuhur, kami sampaikan lagi, rapat lagi dengan Pak Fahri, ini 28-20. Terus siapa-siapa orangnya saya sebutin. Ya. Pemilik suara itu si A, si B. Sebab saya sudah ketemu langsung gini. Si gitu ya. Jadi kalau kami ya, waktu di MDP itu, melihat Pak Yusril, itu sangat netral, Mas. Sangat netral dan beliau dari sebelum zuhur, sampai asar, sampai maghrib, itu beliau mendesak untuk supaya musyawarah mufakat. Sebetulnya bukan dalam rangka beliau arogan. Tapi apa? Beliau itu sudah tahu bahwa hitungan timnya Pak Fahri ini kalau di voting akan menang. Cuman ini kan mungkin kelompok sebelah juga punya hitungan lain yang memfeeding Pak Afriansyah untuk maju terus di voting. Padahal saya itu jujur aja saya heran gitu. Kalau kita kan samina watona dengan Prof ya. Samina watona dengan Pak Yusril. Kalau Pak Yusril menyampaikan kita mau secara mufakat, ayo gitu. Tapi kalau mau voting kita siap gitu. Tapi kelompok sebelah, ini voting nggak bisa. Sampai Wawan kan di forum itu, ini matinya demokrasi, tidak. Oh di forum pun Bro Wawan juga? Sampaikan ya. Oh, berarti apa yang disampaikan di kursi tempat Bang Randi duduk tempo hari itu bukan pertama kali Bro Wawan ngomong seperti itu ya? Bukan, di MDP disampaikan. Oh di MDP sudah disampaikan. Nah Pak Yusril menanggapi dari Ketua Majelis Syuro dan pendapat-pendapat itu, kemudian Pak Yusril menyarankan, ya sudah, kata Pak Yusril, ketuanya Pak Fahri, Anda tetap jadi sekjen, tetap jadi wamen, dan lain sebagainya. Anda itu siapa? Pak Ferry? Pak Ferry kan duduk di sebelahnya. Oh, sudah ditawarkan? Sudah ditawarkan, supaya tercapai mufakat. Udah Pak Fahri ketua umum, beliau sekjen, kan gitu. Sudah ditawarkan. Oh. Itu ada videonya lengkap, Pak. Oh. Nah, jujur aja, ya beberapa pihak yang menghendaki ada perubahan di DPP, termasuk kami ini, lemes kan. Duh, ngapain Prof ditawarin gitu. Kita voting siap kok gitu. Cuman itulah kebijaksanaan Prof ya. Beliau sangat bijaksana, beliau tidak mau ribut-ribut, beliau maunya semua dirangkul. Beliau tawarkan, tetap Anda jadi sekjen. Tapi kan kemudian itu dibalas dengan video yang beredar viral itu. Kalau abang paksa reklamasi, saya akan mengundurkan diri sebagai sekjen. Saya akan mengundurkan diri menghadap Pak Jokowi sebagai wakil menteri segala macam.
saya tidak mungkin bekerja sama dengan orang yang tidak bisa kerja sama sama saya, menunjuk Pak Fahri. Jadi beliau nggak mau dipasangkan dengan Pak Fahri. Itu kejadian di MDP dan semua melihat gitu kan. Itu kejadian kalau nggak salah habis zuhur. Setelah asar dipaksa lagi sama Pak Yusril, ayo mufakat lagi. Wah, mufakat dalam sudut pandang si Wawan dan teman-teman itu bentuk arogansi tadi. Iya, Makanya saya nggak dipaksa ngerti. untuk aklamasi lah. Ya mufakat lah bahasanya ya. Enggak kan kalau mufakat itu Aklamasi. versinya Bang Randi dan Ya. tim. Versinya sebelah itu adalah dipaksa untuk aklamasi Iya, gitu ya. Makanya arogan kayak gitu ya. Ya. Nah, yang beliau tidak tangkap, pemaksaan aklamasi itu yang disampaikan itu adalah sebetulnya bentuk kebijaksanaan Prof. Iya, karena Prof udah membaca hitung-hitungannya kalau voting, ini yang sebelah sini akan kalah. Iya. Dan biasanya kalau kita memakai sistem voting, itu kan sistemnya apa winner takes all ya. Killer or to be kill kan? Gitu. Iya. Kan gitu. Oke. Beliau menghindar, Pak Yusril itu kebijaksanaannya luar biasa. Jadi Prof Yusril menginginkan kedua pihak itu sama-sama bersandingan Bareng-bareng, kayak kayak gitu. gitu. Oh. Cuman di sini paksa terus voting gitu kan. Kalau kami kan lebih banyak diam. Hmm. Jadi akhirnya ya sudah menjelang maghrib itu, tapi Masuki paham ya, Ya. bahwa sebetulnya itu bukan bentuk arogansi tapi bentuk kasih sayang Prof. Ya. Cuman ada orang yang mau ditolong tidak merasa ditolong kan gitu. Jadi ya sudah, Prof sampaikan tidak bisa. Kalau begitu kita scores, nanti setelah ini masuk kita voting. Saya kembalikan ke SC kan gitu. Ya. Bang Randi, ini ada yang menarik tadi ya, bahwa Bang Ferry menolak untuk disandingkan Ya, dengan Bang Fahri, ya. gitu. Ini memang renggang sebelum Prof Yusril mengundurkan diri dari jabatannya Ketua Umum, atau memang ya secara personal nggak ada masalah ya, cuman kalau kerja bareng chemistry-nya nggak ketemu gitu. Kayak gimana sih? Itu saya bilang wallahu alam ya Mas. Ah. Kalau urusan pribadi rasanya nggak ada masalah rasanya ya. Hubungan pekerjaan pun kami di DPP biasa-biasa aja kan gitu. Cuman ya itu yang disampaikan oleh beliau seperti itu. Kan beredar videonya kan. Jadi itu latar belakang video itu muncul gitu karena Prof dengan sekuat tenaga menjaga partai kita ini bertransisi dengan baik gitu ya. Dan Prof mungkin dalam lubuk hatinya melihat kondisi hari ini, inilah yang beliau khawatirkan kan gitu. Bahwa sebelum voting itu Mas ada kata-kata beliau, nanti setelah voting apapun hasilnya yang kalah jangan ngambek ya, jangan ngundurkan diri gitu-gitu. Prof ada sampaikan itu. Karena Prof udah mungkin kami ini kan anak-anaknya Prof gitu. Beliau tahulah watak-wataknya si A, si B, si C ini. Ya. Nah, kalau misalnya ya, misalnya nih voting udah selesai dilakukan, terus pertanyaan saya, mau nggak Bang Fahri kemudian menggandeng lagi Bang Ferry, gitu. Terus kemudian apabila Bang Fahrinya mau dan sudah mencoba, kira-kira Bang Ferry-nya mau nggak digandeng sama Bang Fahri? Kalau itu kan urusan selera Mas ya. Tapi maksud saya gini, banyak kawan-kawan DPW terutama yang tadinya memiliki pandangan atau dukungan ke Pak Ferry, hari ini kan baik-baik saja gitu. Merapat lagi ke kita, udah happy lah. Kemarin saya sampai malam dengan beberapa DPW yang saya tahu di kubunya Pak Ferry, ada masalah di DPP itu. Jadi maksud saya setelah proses MDP itu kan harusnya ya memang pihak yang kalah dalam tanda kutip mendekati pihak yang menang kan biasa seperti itu kan. Kayak kita di partai lah ya kan. Pak Prabowo menang, yang tadinya ngata-ngatain Pak Prabowo kan merapat juga gitu. Kayak di koalisi ya. Iya. Ya kan itu biasa. ya. Ya kami tunggu itu sebetulnya. Cuman memang ada dinamika internal yang mungkin saya nggak perlu terlalu banyak lah bicara. Itu ada dinamika yang sepertinya menghambat proses itu kan gitu. Rekonsiliasi. Ya kalau kami sih sebetulnya terbuka Mas. Ya. Bahkan sampai terakhir minggu lalu Mas. Minggu lalu itu kami siapin tumpeng Mas. Yang mengundang kawan-kawan dari Iya, tim sebelah. Pak Sekjen kami itu kan orang Jawa Timur. Ya. Beliau itu sangat kita kan punya budaya ketimuran.
Jadi beliau menyampaikan saya tidak mau tempatin ruangannya sekjen sebelum serah terima. Aspek hukumnya apa? Jangan sampai setelah saya tempatin nanti dari pihak Pak Afriansyah mengklaim ada barangnya hilang atau apa kan. Siapa sekjen barunya, Mas? Mohon maaf. Insinyur Mas Duki Toha, Oh iya, SMA, ya. Insinyur Mas Duki. Panggilannya Pak Duki ya? Pak Mas Duki. Pak Mas Duki. Ya. Oke, siap, 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 siap. Pak Mas Duki nggak mau sebelum serah terima. Jadi kita Pak Mas Duki ngundang Pak Afriansyah, yuk kita adakanlah kecil-kecilan lah acara serah terima, happy-happy lah gitu kan. Kalau dengan Pak Yusril kan sudah langsung di acara MDP itu serah terima gitu kan. Ya. Nah di kesekjenan ini belum, itu maka kami undang gitu. Ya. Hari Rabu rencananya. Nah beliau Pak Ferry kan Senin ketemu Pak Yusril, kita pikir sudah clear semua, sudah ini. Beliau balas hari Rabu mau datang ke DPP. Kami siapin tumpeng, siapin apa yang baik-baik lah, bagus-bagus untuk bisa kita makan siang bareng kayak gitu, kayak dulu lah gitu. Ya. Tapi ternyata kan kejadiannya di luar itu kan, di luar perkiraan ya, masuk dibaca lah di media gitu. Ya. Jadi sebetulnya kami sangat terbuka dan sampai hari ini kami masih nunggu Bro Wawan, semua teman-teman, ayo kita ngobrol sih ada apa sih? Soalnya justru yang diminta oleh Bro Wawan itu adalah duduk bareng. Ayo. Nah, Kan ini undangan saya hari ini undangan sudah 3 kali kami undang. Iya, Ini saya ada bukti WA-nya kalau mau dia baca WA saya ke Wawan gitu ya. Jadi kami bingungnya gitu, Mas. Ini kok Jadi dua-duanya mau duduk bareng, kok nggak duduk-duduk bareng sih? ya itu. itu itu yang kami nggak paham sampai hari ini. Ya. Oke. Bang Randi, saya ada pertanyaan lagi nih berikutnya. Disebutkan ada kejanggalan di proses Kemenkumham. Nah, ini Bang Randi bisa nggak ceritain? Nah, Kalau menonton video Bro Wawan kemarin. ya, saya justru mau nanya ke Bro Wawan tuh yang dia bilang pemalsuan tanda tangan itu tuduhan serius loh, Mas. Iya. Pemalsuan tanda tangan, inkonstitusional itu yang mana? Ya. Ini saya sengaja bukan bawa handphone, bukan tidak menghargai Bro Uki ya. Ya. Tapi kan saya ini sedang membuka Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Ya. Nah, ini mungkin yang dipermasalahkan oleh mereka kan sederhana. Jadi pengajuan perubahan kepengurusan dan ada ART itu kebetulan saya yang ngurus ya. Itu memang ada 4 dokumen yang harus ditandatangani oleh ketua umum yang lama. Jadi Pak Yusril menyampaikan permohonan itu ya. Itu bukan maunya beliau. Itu teman-teman harus paham. Jadi maunya siapa dong? kami maunya Kemenkumham berdasarkan Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Ini saya bukain untuk Mas Uki ya. Jadi saya datang Mas ke Kemenkumham ya karena saya yang ditugaskan. Maka saya bawalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu dengan tanda tangan dari Pak PJ Ketum terpilih dengan Prof. Yusril. Bukan, dengan sekjen baru. Sekjen baru, oke. Gitu. Kami sampaikan, Pak ini dokumennya. Ditolak sama Kemenkumham. Ditolaknya kenapa? Mas, ini harus ketua umum yang lama. Logika kami kan sudah mengundurkan diri. Kami sampaikan, loh kan itu sudah ngundurin diri Pak, begini-begini. Yaitu kan dinamika internal yang kami tahu, Kemenkumham tahu, itu adalah yang masih tercatat di SK Menkumham. Gitu. Jadi nggak bisa diterima, nggak bisa. Harus Pak Yusril yang tanda tangan. Pulanglah kami. Kami sampaikan ke Prof. Sebentar. Ketika kawan-kawan dari struktur yang baru ini pulang, mungkin ini yang dimaksud dengan Bro Wawan bahwa Kemenkumham meminta kawan-kawan untuk duduk bareng aja dulu kayak gitu. Kan Bro Wawan sempat bilang gitu tuh. Kemenkumham ini awalnya meminta mereka-mereka yang di struktur yang ingin mendaftarkan struktur baru ini, Kemenkumham meminta untuk mereka-mereka ini supaya ini masih sengketa nih, selesain aja dulu deh kayak gitu. Oh, nggak ada sengketa, Mas. Nggak ada sengketa ya. Jadi ini saya baca ya. Jadi yang disebut sengketa itu apa sih gitu kan? Yang disebut sengketa itu, nah pendaftaran ini bab 4 Permenkumham nomor 34 tahun 2017. Bab 4 pasal 21 ya. Untuk dapat mengajukan permohonan perubahan kepengurusan partai politik, pemohon wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai.
dari yang siapa yang ngeluarin dari Mahkamah Partai yang sesuai dengan ADART partai politik. Nah, Mahkamah Partainya Nah, sudah oke. sudah di Mahkamah Partai kita cek kan ada gak gugatan. Ah, Kalau beliau mengatakan ada konflik internal, harusnya gugatan dong Ya. ke Mahkamah Partai. nggak ada gugatan. Nggak ada, sampai hari ini nggak ada. Sampai hari ini nggak pernah ada Nggak gugatan, ada yang gugatan. masuk ke Mahkamah Mahkamah Partai. Partai tidak ada. Oh, Maka Mahkamah Partai itu kan badan di dalam badan gitu Ya. kan, dia independen. Ya. Maka kami minta sama Mahkamah Partai. Nah ini juga aneh, kami minta kan, Mahkamah Partainya kan Pak Fahri. ah, Kami tanya sama Kemenkumham, ini Mahkamah Partainya yang lama apa yang baru kan gitu. ah, Dia bilang yang lama maupun yang baru kami akan cek verifikasi. Tapi tanda tangan siapa? Yang lama. ya Pak Fahri berarti. Pak Fahri. Ya. Kita cek, kita profesional, kita kumpulin Mahkamah Partai. Ada gak gugatan yang masuk? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, keluarin surat Ya, bahwa tidak ada ya, ya. konflik internal. Maka keluarlah surat itu, Mas. Oke. Nah, kembali ke yang tadi, Gitu. ya. Oke. Kan Kemenkumham meminta untuk ditandatangani surat tersebut oleh Prof. Yusril, Ketua Umum Yusril, yang lama. Ketua Umum yang lama. Nah, kaitannya dengan ketika balik lagi udah dengan tanda tangan Prof. Yusril dan kemudian keasliannya diragukan, Nah. itu gimana tuh? Ya harus tanya ke Bro Wawan, yang kurang asli yang mana? Emangnya ada tanda tangan, maksudnya kok nggak asli itu bagaimana maksudnya sih? Nggak paham saya. Makanya ini kan tuduhan serius. Ya. Pemalsuan tanda tangan. Saya mau tanya, yang dimaksud pemalsuan tanda tangan itu dokumen yang mana? Kan Prof. Yusril masih hidup, alhamdulillah. Orangnya bisa masuki undang juga. Sah nggak Prof tanda tangan? Sah kok, itu tanda tangan saya. Yang dipermasalahkan selain lagi oleh beliau kan gini, kenapa tanda tangannya bukan sekjen? Itu ada juga tuh kita baca di Ya, media. itu mungkin itu kali yang dimaksud ya. Iya. Nah, itu kenapa bukan sekjen? Jadi gini, nih saya baca ya, Pak Kemenkumham, Permenkumham pasal 25. Pasal 25. Ya. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf B berupa A. Surat permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan ADART partai politik dan satu salinan sah akta notaris tentang perubahan Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan ADART partai politik. Nah, Ya. mungkin yang mau Bang Randi sampaikan di sini Ketua Umum atau Ah, Sekjen. Bukan dan nah, Sekjen. iya. Gitu. Iya. Sehingga dengan Ketua Umum aja sudah sah. Sah. Oh, oke. Itu makanya sering-seringlah membaca kan gitu. Cuman memang nggak ada tanda tangan Sekjen ya saat itu ya. Jadi begini Mas, saya menghindari terlalu dalam ya, tapi saya perlu sampaikan bahwa upaya itu sudah kami lakukan. Supaya Sampai islah nih. sampai kemarin saya mau datang ke tempatnya Bro Uki ini, saya sampai pastikan lagi ke orang yang kita tunjuk yaitu kepala sekretariat. Pak, kemarin tuh benar gak sih Anda sampaikan dokumen itu ke Pak Afriansyah untuk Anda untuk ditandatangani? Benar Mas, sampai ke rumahnya, sampai saya ke rumahnya. Terus apa yang disampaikan? Ya beliau tidak mau tanda tangan dan sebagainya, sampaikan. Beliau bilang mau ketemu dulu, ini dulu segala macam gitu ya. Jadi dokumen itu sudah sampai Mas Ya. di Pak. Kami sudah baik-baik meminta Pak Afriansyah untuk tanda tangan. Ya. Tapi dari Permenkumham ini kan sebetulnya tidak wajib untuk beliau tanda tangan kan gitu. Maka hasil konsultasi kami juga kalau tidak ada bagaimana ya sesuai Permenkumham nggak ada masalah selama itu Ketua Umum tanda tangan. Oke. Cuman lebih sahih itu kan sebagai kekuatan legal standingnya ya. Itu juga tanda tangani kalau Pak Sekjen berhalangan atau keberatan untuk tanda tangan diwakilkan oleh Wakil Sekjen. Pertanyaan kami balik lagi, Wakil Sekjen yang dulu apa yang lama, yang dulu apa yang sekarang kan gitu. Yang dulu Mas sesuai dengan SK Menkumham, ya udah. Maka kami minta tolong dengan beberapa kawan. Oh, ini yang diinikan oleh ini ya. Ya, tapi sebetulnya tanpa tanda Oleh tangan itu Bro sah Wawan. nggak? Menurut Mas Tadi sih Uki? atau sih tulisannya. Saya bukan orang hukum, ya. Cuman kalau hanya membedakan dan atau saya bisa lah. Iya. Ya. Tadi sih tulisannya atau ya. Atau. Jadi penonton Cokro TV kemarin itu Bro Wawan ya sempat juga mengatakan bahwa beliau heran ya ketika Prof Yusril ikut menandatangani surat
yang diajukan oleh struktur baru Partai Bulan Bintang di bawah PJ Ketum Pak Fahri ya, yang diajukan ke Kemenkumham gitu. Saat itu beliau bilang beliau tuh bingung, heran seorang Prof Yusril yang beliau kagumi, sayangi dan juga dalam tanda kutip dewakan gitu ya. Itu menandatangani itu. Jadi latarnya tuh seperti yang tadi ya diceritakan ya. Dan ini waktu kami tadi saya kepotong ya. Begitu kami pulang, kami minta waktu ke Prof untuk menghadap, kami sampaikan. Dan Prof itu masih berkeyakinan bahwa gimana sih logika hukumnya gitu. Kok masih harus saya? Padahal saya sudah mengundurkan diri. Prof sampaikan itu. Akhirnya Prof berkomunikasi langsung dengan pihak Kemenkumham. Setelah komunikasi mungkin beliau disampaikan logika hukumnya, beliau mungkin ya udahlah gitu. Kalau kami dengan Kemenkumham ya kami menyodorkan itu, nih mau yang baru ada, yang lama ada, ya diambil yang lama ya sudah. Kalau mau ambil yang baru kan gitu. Jadi bukan kalau yang saya baca di media kan dibilang kenapa pengajuan perubahan kepengurusan itu Prof Yusril yang tanda tangan. Bukan Prof Yusril itu maunya Prof Yusril, bukan gitu loh Mas. Tapi karena memang ditolak dari Kemenkumham berdasarkan Permen Kumham nomor 34. Kalau nggak salah minggu lalu itu Bro Wawan bilang harusnya yang tanda tangan Wakil Ketua Umum pengurusan yang lama. Kalau nggak salah beliau bilang kayak gitu ya? Ya, kata siapa pertanyaannya? Karena Prof Yusril udah mengundurkan diri kayak gitu ya? Iya. Ya, pertanyaannya Bro Wawan bilang harusnya Wakil Ketua Umum tuh permen yang mana? Pasal berapa? Kemarin saya juga baca berita lagi, harusnya yang tanda tangan SC, berubah lagi. Kalau kita lihat Kemenkumham, harusnya beliau sampaikan berdasarkan, kalau saya kan ini jelas nih, berdasarkan Permen Kumham pasal sekian harusnya SC, kan begitu, kalau bahasa hukum. Tapi kan dia nggak sampaikan itu. Makanya kami juga bingung, apa landasan orang ini berpikir harus Wakil Ketua Umum. Kemarin bilang harus SC. Ya kalau kami kan pegangannya yang legal-legal aja, yang jelas-jelas aja. Permen Kumham nomor 34 2017. Tapi kalaupun Wakil Ketua Umum bisa-bisa aja ya, sebenarnya ya. Kalau si Ketua Umumnya berhalangan untuk menandatangani. Atau gitu kan, Mas, enggak bisa. Atau Ketua Umum atau Sekjen. Kalau Ketua Umum nggak bisa, Ketua Umumnya nggak bisa, Sekjen dong. oh. Kan atau Sekjen, bukan atau Wakil Ketua Umum. Oke, make sense. Jadi ketika Ketua Umum bisa, Sekjen ya nggak perlu. Kan gitu, secara legal. Oke, ini pertanyaan terakhir ini, Bang Randi. Jadi teman-teman Cokro TV, saya juga orang partai ya. Dan kita sama-sama paham lah, di partai itu adalah hal yang wajar terjadi faksi-faksi gitu. Itu hal yang sangat wajar sekali. Dan dinamika di antara faksi dan lain-lain, inilah yang kemudian bisa menjaga stabilitas si partai tersebut ya. Bagaimana faksi-faksi ini kemudian mengelola perbedaan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya ada pertanyaan gitu. Jadi ini barusan saya ngomong kayak gitu Bang Randi supaya penonton Cokro TV itu nggak menganggap wah ada faksi di Bulan Bintang gitu. Semua partai pasti ada faksi ya. Semua partai mau kecil mau besar pasti ada. Ya. Nah, pertanyaan saya begini. Bagaimana nih mengelola si faksi ini? Apakah kemudian ada rencana untuk menggandeng faksi yang satu lagi gitu? Jadi saya udah menolak menyebut kubu nih ya. Kalau kubu kesannya perseteruan betul ya. Saya sebut faksi lah ya. Apakah ada rencana untuk kembali duduk bareng dan menggandeng faksi sebelah? Itu jawaban itu kan sepenuhnya kami kembalikan ke Ketua Umum, PJ Ketua Umum. Karena saya jadi Mas Uki ngomong gitu, saya teringat ada juga ucapan Bro Wawan, tidak bisa PJ Ketua Umum memecat kepengurusan. Jadi sebetulnya pertama, ini bukan pecat memecat. Ini kepengurusan baru ya? Ini adalah kepengurusan baru. Kayak Pak Prabowo, kayak Pak Harto ke Pak Habibie kan kurang lebih kayak gitu. Ini Pak Harto berhenti tengah jalan, ganti Pak Habibie. Pak Habibie punya kewenangan nggak untuk menunjuk menteri-menteri baru? Punya, karena dia presiden. Hak prerogatif ya? Ya. Apakah kemudian menteri-menteri yang tidak lagi dalam tanda kutip diminta oleh Pak Habibie sebagai presiden untuk membantu beliau sebagai menteri kemudian harus marah-marah? Kan enggak. Begitu juga dengan urusan kami. Nah ini
apa namanya, karena ini tidak ada perubahan di MDP, maka saya bisa rujuk begitu ya. Ini ART pasal bab 2, pasal 7 mengenai kewenangan ketua umum. Sorry, pasal 8. Susunan dan personalia Dewan Pimpinan Pusat disusun oleh ketua umum terpilih. Nah, jelas itu. Nah, yang disampaikan Bro Wawan itu kan seolah-olah mendelegitimasi kewenangan PJ ketua umum. Itu kan ini kan ketua umum hasil muktamar. Bagaimana dengan ketua umum yang hasil MDP? Ya. Nah, ini kami sampaikan Ini bahwa di ART nih, yang baru nih. ADRT yang baru, Oke. bahwa apa namanya, di MDP itu sudah menjadi ketetapan waktu kami diskusi di MDP itu bahwa kewenangan PJ ketua umum, nih saya baca aja langsung ya. Anggaran rumah tangga pasal 31 ayat 2 yang ya berbunyi sebentar. Nah, dalam hal ketua umum Dewan Pimpinan Pusat berhalangan tetap, maka penggantinya dipilih dengan ketentuan sebagai berikut. Musyawarah Dewan Partai memilih dan atau menyepakati pejabat ketua umum Dewan Pimpinan Pusat yang akan memangku jabatan tersebut sampai dengan terselenggaranya muktamar berikutnya. Ya, oke. Itu sudah. A. B. Kedudukan, tugas, dan wewenang pejabat ketua umum sama dengan ketua umum hasil muktamar. Artinya boleh membuat struktur baru. Ya, sesuai dengan ART pasal 8. Jadi bukan Bab partainya 2. dicuri kemudian pengurus lama disingkirkan. Saya no comment lah kalau itu ya. Tidak ada yang dicuri dan tidak ada yang ini, silahkan. Kalau kawan, maksud saya begini loh. Sudah ada bukti bahwa DPW-DP yang berseberangan, yang tadinya mendukung, hari ini tidak ada yang dipecat, Mas. Masih kita gaul bareng. Pengurus-pengurus juga yang tadinya ini nyamperin kita, Bang Randy. Abang Randy tahu kan, saya dekat dengan Bang Ferry. Tapi saya masih mau di partai. Oh iya bro, harusnya kan gitu Mas. Kalau masih mau ini ya. Dan kami pun terbuka. Tapi kalau bicara kewenangan, itu kan kewenangan PJ Ketua Umum. Sesuai tadi saya bacakan ADRT itu. Ya, ya. Jadi kalau masalah beliau mau tunjuk siapa, mau ajak siapa dan tidak ajak siapa, itu kan masalah urusan teknis saja. Masalah cocok tidak cocok, masalah gaya kepemimpinan, masalah trust. Kan banyak faktor yang beliau pertimbangkan sampai beliau pilih si A jadi apa, si B di posisi apa dan sebagainya. Termasuk saya pribadi. Nah ini saya perlu klarifikasi ya. Penyusunan personalia Pak PJ Ketua Umum hari ini yang sesuai dengan SK Menkumham ini tidak ada cawe-cawe, tidak ada pengaruh dari Prof. Yusril Iza Mahendra. Nggak ada sama sekali. Pak Yusril itu Mas, saya perlu sampaikan ya, beliau itu orang yang sangat taat organisasi. Ya. Walaupun putra Prof. Yusril ada di sana, itu bukan cawe-cawe Prof. Ketua Mas Yuri, Wakil Ketua Umum itu kan sudah jadi Wakil Ketua Umum jauh sebelum MDP Mas. Mbak Kenia, Ya Mbak Kenia juga. jadi bendahara, itu kemarin juga sudah bendahara. Oh. Kenapa? Ini kalau saya bisa jelaskan kenapa akhirnya Mbak Kenia masuk bendahara, Mas Yuri ini. Memang ada dinamika lain yang saya nggak bisa cerita ya. Mas Reza ditaruh di bidang hukum, ya Ketua DPP. Itu sudah dari zamannya Pak Ferry jadi sekjen juga sudah di situ posisinya. Oh. Jadi bukan barang baru. Ini kan mohon maaf ya. Ada konferensi pers terakhir mendiskreditkan itu seolah-olah Pak Yusril itu politik apa, nepotisme apa gitu ya. Anaknya ini enggak. Justru kami dengan kehadiran beliau-beliau ini apa namanya putranya Pak Yusril ini sangat membantu. Beliau orang-orang yang sangat profesional. Bukan orang kemarin sore gitu loh. Kalau nggak salah Mas Yuri itu S3 ya? Sedang S3. Sedang S3 ya? Sedang S3. Ya. S1-nya di UI Hukum. S1 Hukum UI. Ya. S2 Hukum UI. Ya. Sekarang FISIP ya? FISIP UI. Ya. Mbak Kenia S1-nya FISIP UI. S2-nya Australia. Australia ya, di Melbourne ya? Melbourne apa ya, saya lupa. Jadi orang ini punya kelas semua gitu. Bukan orang ujuk-ujuk Kayaknya dimasukkan. Partai Bulan Bintang tuh isinya orang-orang sekolah ya? Kami itu kan dikenal sebagai partai cendekiawan, Mas. Ya.
Kami punya wakil ketua umum Dr. Norman Zainal, itu doktornya 2, Mas. Jadi kalau ditulis dokter Norman Zainal SPOT MKes. Masternya 2, doktornya 2. Belum lagi dokter. Dokter, Iya, iya, iya. Dr. Fahri Bahmid. Iya, iya, iya. Saya dengan Mas Uki, saya sedang proses juga. Saya Ya. sudah S1, S2, UI juga. Ya, ya. Jadi Pak Yusril itu jauh sekali dari kata-kata tidak demokratis, ya. Jauh sekali dari kata-kata beliau apa politik anak apa gitu yang seperti mereka tuduhkan. Bukan begitu. Jadi kalau beliau dalam tanda kutip sayang anak gitu ya, mohon maaf nih, beliau bisa tunjuk kok Mas Yuri jadi pengganti PJ Ketum. Nggak usah Dr. Fahri, langsung aja Mas Yuri. Mas Yuri itu seumuran kita ya? Seumuran Mas Uki, Iya, 84 dia. 84 ya. Tapi kan itu tidak terjadi. Ya, ya. Mas Uki kenapa tahu kenapa Mas Yuri bukan Mas Yuri yang maju misalkan Kenapa? sebagainya. Itu disampaikan, udah kamu fokus. Beliau kan sekarang lagi maju nih, doain mudah-mudahan Mas Yuri terpilih menjadi wakil gubernur Di? Bangka Belitung. Oke, Beliau nih, maju pilkada. sekalian nih Ya. penonton Cokro TV yang di Bangka Belitung. Udah boleh belum ya? Udah boleh belum kita kampanye? Nggak tahu, itu kan rahasia internal Bulan Bintang. Jadi Mas Yuri ada plan, ya nggak tahu sih nanti jadi apa nggak untuk maju ya sebagai wagub di Babel. Oke. Nah, lanjut. jadi Pak Yusril menyampaikan, kamu belum saatnya jadi ketua umum. Oke. Kamu timba dulu pengalaman kamu Di Babel, sebagai penyelenggara negara, pejabat negara. Ya, ya, ya. Timba ilmu sebanyak-banyaknya, timba pengalaman sebanyak-banyaknya. Ya, ya, Itu pesan Pak Yusril. Siap. Jadi kalau mereka tuduh Pak Yusril begini, mendiskreditkan keluarga Pak Yusril, saya tuh Allahu Akbar. Sedih ya? Saya mau tanya sama orang itu, Anda punya hati apa gitu? Beliau ini kurang apa untuk partai, untuk umat, untuk kurang apa gitu. Beliau sudah kasih. Beliau ini Mas, saya tuh menyesal baru masuk Bulan Bintang pengurusan kemarin gitu. Dan tidak cukup dekat dengan Prof gitu ya. Beliau ini orang yang sudah selesai dengan Diri sendiri. dirinya sendiri, sudah selesai dengan dunia gitu. Bagi kita ini hiruk pikuk, bagi beliau ini kan Riak-riak. apa sih gitu. Jadi beliau itu sudah selesai, makanya begitu beliau sampaikan saya mengundurkan diri, pertimbangan saya pekerjaan saya di negara banyak, saya ingin fokus bantu negara, Oh itu ya alasan beliau mengundurkan diri. ya salah satunya. Oke, oke. Jadi ya saya berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo juga ambil beliau di kabinet, bukan karena saya Partai Bulan Bintang, cuman Pak Prabowo ini harus dibantu oleh orang-orang yang sudah selesai dengan dunia, Ya, gitu. ya, ya, ya. Sudah selesai dengan dirinya. Pak Yusril kan udah nggak apa yang dicari Pak Yusril. Beliau selesai dengan ini semua. Beliau hanya mikir saya punya kemampuan harus apa lagi yang saya bisa kasih. Ya, ya. Dan beliau nggak mau diganggu-ganggu dengan urusan receh-receh begini gitu kan. Jadi kita berdoa negara ini semakin baik. Oke. Mudah-mudahan Pak Yusril juga bisa kontribusi terus untuk bangsa negara. Saya siap. secara Maaf saya potong nih, Ya. Bang Randi. Saya mau Bang Randi untuk statement pendek ya kepada kawan-kawan yang digerbong bersama dengan Bro Wawan. 3-4 kalimat, ya maksimal 5 kalimat lah. Pesannya untuk kawan-kawan itu. ya sesuai dengan nasihat Pak Yusril ya. Setelah MDP semua sudah selesai. Tidak ada faksi, tidak ada kubu ya. Kita harus satu bangun partai kita bareng-bareng. Pada kawan-kawan, ayo mau diskusi, mau ngopi di mana kita siap ya. Kita ini satu keluarga besar Partai Bulan Bintang, tidak elok juga kita banyak bicara di media seperti ini. Kantor kita adalah kantor rame-rame, silakan kapanpun mau hadir silakan. Dan berhenti, tolong berhenti ya. Jagalah belajarlah untuk bisa berterima kasih pada orang yang sudah membesarkan kita. Orang yang sudah mendidik kita dengan baik. Jangan ganggu lagi Pak Yusril diseret-seret. Pak Yusril sudah selesai. Pak Yusril sudah selesai 18 Mei. Beliau tidak cawe-cawe, beliau tidak apa, beliau sangat taat hukum. Beliau kami minta tanda tangan, tidak mau tanda tangan sebelum diberikan penjelasan tadi. Jadi beliau itu sudah 18 Mei saya sudah bukan ketua umum. Kenapa sampai hari ini beliau masih ditarik-tarik? Pak Yusril bagi kami bukan hanya ketua umum, tapi beliau buya kami, beliau ayah kami, beliau guru kami.
mungkin posisinya seperti Ibu Mega ya. Ibu Kalau Mega di PDIP. di PDIP itu kan emaknya PDIP gitu ya. Kalau ini ayah kami, buya kami. Dan beliau sudah selesai, biarkan beliau fokus ngurus negeri ini. Ya, kalau ada yang masih kurang puas dengan dengan macam-macam ini, kami ada di DPP setiap hari. Jadi silakan bicarakan baik-baik, ngopi bareng-bareng, Bro Wawan. Kopi masih hangat, ditunggu segera ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Bang Randi ya. Randi atau Randy sih? Randi pada Randi sudah kan? ini. Bener ya. Oke, terima kasih banyak Bang Randi sudah hadir ke Thank you, studio Bro Ki. kita yang sederhana ini. Teman-teman, Gagasan Nuki di Cokro TV itu dia tadi ya, klarifikasi yang sudah lengkap banget sama poin-poin ya, legalitasnya sampai ke pasal-pasalnya, sampai saya sendiri yang bacain tadi ya. Jadi harapan saya sih sebenarnya ya, kawan-kawan dari faksi A dan kawan-kawan dari faksi B sama-sama merindukan duduk bareng nih sebenarnya kayaknya nih. Jadi saya sih berharap ya, mau duduk bareng apa enggak, apapun yang terbaik untuk Partai Bulan Bintang itu tetap sama ya, seperti ketika saya menutup ngobrol saya dengan Bro Wawan ya, apapun yang terbaik untuk Partai Bulan Bintang, itulah harapan saya. Tapi satu hal yang pasti, saya sudah menunaikan ya janji saya untuk mengundang faksi lah dalam tanda kutip yang satu lagi. Oke, sekian aja. Terima kasih banyak. Semoga dapat memberikan insight baru. Semoga dapat mendidik teman-teman untuk melihat apa yang terjadi di dalam tubuh Partai Bulan Bintang dari dekat. Sebuah kehormatan buat saya untuk bisa melihat lebih dekat, membawakan ini kepada teman-teman. Sekian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.